Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Kalau baik itu yang Ibu harapkan. Anak-anak, sebelum pembelajaran, mari kita menjaga protokol kesehatan. Itu menjaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran kelas 4 tentang tema 9, Kayanya Negeriku, dan subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 1, muatan mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajarannya yaitu membaca bacaan tentang lingkungan siswa, memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Membuat peta pikiran, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam itu termasuk sumber daya alam energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, manusia, yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari nafkah. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, sedangkan petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber kehidupannya, nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana rumah kotor dengan penuh sampah yang berbau, tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listriknya pun padam. Tentu saja sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, apalagi kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. 1. Masyarakat pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, karena itu pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sebagai sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru bagi masyarakat di pesisiran pantai.
Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Lautan memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang dan kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Ya, di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi sebagian orang. Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupan. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito atau Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. 4. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang memiliki ketinggian yang lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga dapat merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo. 5. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Dari menyimak pembelajaran tersebut, maka anak-anak dapat menyimpulkan atau menuliskan apa yang dinamakan lingkungan. Yang kedua, ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan kalau ada. Terus, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Apakah makhluk hidup tidak membutuhkan lingkungan atau apa? Yang selanjutnya, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Yang selanjutnya adalah mengisi tabel dengan aktivitas ekonomi berdasarkan lingkungan yang cocok, yaitu misalkan di daerah pantai apa sih aktivitas ekonominya, laut apa aktivitas ekonominya, sungai apa saja, dataran tinggi apa saja, dataran rendah apa saja. Nah, anak-anak, supaya dengan ini kalian mungkin nanti bisa mengisi isi tabel ini dengan menyimak tadi pelajaran dari Ibu. Pembelajaran dari Ibu hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.